Selamat pagi, sahabat Morning Call GPB. Saya Pendeta Adrian Pitoy, Pendeta Emeritus GPB, berdomisili di Jemaat GPB Paulus DKI Jakarta. Sahabat GPB, mari kita merenungkan firman Tuhan pada pagi ini dengan terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebenaran. Berkuasalah melalui hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu menyapa kami melalui hati dan pikiran kami pada pagi ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi ini terambil dari kitab Amsal pasal 30 ayat 5 sampai dengan ayat 6. Semua firman Allah itu murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya ia tidak menegurmu dan engkau tidak dianggap pendusta. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPB yang terkasih, pertanyaan pada pagi hari ini ialah, seberapa kokoh kita bertumpu pada Tuhan supaya hidup kita terus berkelanjutan dan membahagiakan? Mengapa kita perlu sebuah tumpuan? Tantangan, rintangan, dan ketidakpastian lumrah kita hadapi. Badai, gempa, dan bencana tak sepi dari kehidupan kita. Apakah semua ini menakutkan kita? Takut adalah sesuatu yang alami pada manusia. Takut dapat diolah dan diubah menjadi sebuah energi positif yang tentunya bermanfaat menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Bulan ini sebagai Januari efek, bulan yang punya pengaruh besar pada hari-hari dan masa depan kita. Akhir bulan ini menjadi sangat penting, bukan karena biasanya menerima gaji bagi masing-masing kita, tetapi karena momentumnya kita temukan di sini. Momentum perubahan di mana rancangan disusun, resolusi diekspresikan, dan imajinasi diutarakan. Bagaimana mungkin itu terjadi? Disinilah makna dan relevansi topik kita berbicara. Kita bertumpu pada Tuhan. Sebenarnya, apa fungsi tumpuan itu? Tumpuan itu ibarat fondasi dari sebuah gedung pencakar langit atau menara bertingkat, di mana dia harus mendukung beban konstruksi bangunan, peralatan, dan ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang yang keluar masuk gedung itu selama bertahun-tahun. Gedung bertingkat tentu harus bertahan terhadap badai kencang, bahkan gempa megatrust sekalipun. Tumpuan kita adalah Tuhan, kehendak Tuhan, hikmat dan sabda Tuhan. Orang yang bertumpu pada Tuhan adalah mereka yang mempunyai komitmen dan integritas untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Mengapa kita perlu hal ini dalam kehidupan kita? Kehidupan ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang jauh, yang rutin, yang mungkin berulang, tetapi juga terdapat perjalanan dengan lintasan baru, di mana tantangan dan rintangan tidak kita ketahui sebelumnya. Merasa letih dan lelah itu pasti. Namun, kadang keraguan, ketidakpastian terbersit dalam hati kita. Lalu timbul tanya dalam hati ini, masih jauhkah perjalanan ini? Atau biasa-biasa sajakah hidup kita ini? Tentu kita juga mengalami kesenangan dan yang kiranya merupakan kenangan yang tak terlupakan. Tetapi apakah cukup sampai di situ? Sampai hari ini
kita telah bertumbuh sebagai anak kecil, taruna, pemuda, orang tua, dan para lansia dengan karunia-Nya masing-masing sebagai anugerah Tuhan. Sahabat Morning Call GPB terkasih, seperti planet bumi dan planet lainnya yang berputar pada lintasannya, demikian juga kehidupan kita ini terus bergerak dan berkelanjutan selama hari dan tahun yang kita lewati. Kita yang mempunyai komitmen dan integritas akan mengerahkan segala kemampuan. Kita tidak akan menyerah dalam hidup ini. Mungkin kita dapat jatuh karena sesuatu hal di luar kemampuan kita. Tetapi kita akan bergerak, bangun, dan berdiri untuk tetap meneruskan siarah perjalanan hidup ini. Kita perlu melakukan rencang bangun hidup kita secara fokus dan berkelanjutan. Kita memberlakukan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, apa yang kita katakan dan melakukan apa yang kita yakini. Itulah komitmen dan integritas. Tidak seperti seorang anak kecil setelah disuguhi sebuah es krim, kemudian ia lupa apa yang harus ia kerjakan. Tetapi itu memang dunia anak kecil. Sahabat GPB yang terkasih, dalam ayat kita ini, dua hal yang disebutkan tentang firman Tuhan, yakni firman Tuhan yang murni dan firman Tuhan sebagai perisai. Kita tidak boleh menambahkan apapun supaya jangan ada dusta di dalamnya. Pertama, firman Tuhan yang murni. Sekalipun ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang, namun mentalitas berpikir dalam konteks Menara Babel masih terjadi, seperti sifat egois, sombong, dan tak jarang jahat menyelinap dalam hati dan pikiran kita. Dari sisi inilah kita membutuhkan kebenaran yang murni yang harus kita wujudkan. Sebagai orang percaya, sejatinya kebenaran hanya pada Tuhan. Begitu kita yakini. Dia adalah sumber dari segala kebenaran yang menghidupkan kita. Firman yang murni harus bebas dari kepentingan dan keangkuhan manusia, pribadi atau kelompok. Jangan ia mengotori kebenaran ilahi itu. Firman Tuhan harus bebas dari tambah kurang pikiran manusia yang tak berarti. Lebih dari itu, kita adalah pendusta. Ayat yang disebutkan di dalam ayatnya yang ke-6. Seperti logam mulia yang kualitasnya 99,9% harus dibersihkan dari kotoran dan logam-logam lain yang tak perlu supaya mencapai kualitas logam mulia itu. Dan jangan sampai mengurangi nilai kemurnian yang ada pada logam mulia tersebut. Sebagai pribadi atau komunitas, hendaknya dapat kita pastikan bahwa kita berada dalam proses pemurnian atau pengudusan oleh sabda dan hikmat Tuhan secara terus-menerus. Perlu kita camkan bahwa pemurnian yang sejati dapat terjadi hanya karena anugerah dan tuntunan Roh Kudus Tuhan. Kedua, firman Tuhan sebagai perisai. Sahabat GPB yang terkasih, kita perlu menyadari bahwa kejahatan manusia selalu terjadi setiap hari. Baik yang terjadi di jalanan ataupun kejahatan di lingkup para elit, para pemimpin dalam bidang manapun yang bahkan sudah
dibuktikan di ruang-ruang pengadilan. Firman Tuhan adalah perisai iman. Dan kita dapat baca dari Efesus 6 ayat 16. Hal itu merupakan bagian dari senjata Allah. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai iman, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Perisai iman di sini tidak sekedar untuk bertahan, menghindari, dan menangkis dari kuasa jahat atau musuh orang beriman. Tetapi perisai iman di sini menuntut lebih jauh, yakni dapat memadamkan atau menghentikan pengaruh kuasa jahat itu. Panah api itu adalah energi negatif yang dapat merobek dan merusak pertahanan dan perlindungan diri kita bila kita tidak menyadarinya dan kita tidak mengambil langkah-langkah yang signifikan. Sahabat yang terkasih, dampak dari musuh-musuh rohani yang menjahati kita lebih banyak tidak kelihatan, terselubung, dan mungkin kita tidak sadari. Dahulu manusia berlindung di balik tembok dan benteng pertahanan, atau manusia memakai perisai dari baju besi apabila berperang. Tetapi musuh rohani itu tidak kelihatan. Sekarang, di era teknologi informasi yang canggih, kecerdasan buatan, mesin robot merupakan tren. Walaupun itu dapat membantu dan menolong kita, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui, memanfaatkan kelemahan kita, dan kemudian bisa mengendalikan kita. Di sini pentingnya kesadaran yang prima untuk berpegang pada firman Tuhan sebagai perisai iman kita. Nilai-nilai etis perlu diutarakan. Sikap positif kita terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai dengan nilai-nilai yang takut akan Tuhan. Kita boleh baca dalam Amsal pasal 1 ayat 7. Proses kita dalam menggereja mempunyai maksud yang sederhana saja, yaitu supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita dapat memperoleh hikmat-Nya, sehingga Ia dapat bersuara melalui hati dan pikiran kita. Ia dapat bekerja melalui indera kita dalam interaksi dengan sesama atau dalam lingkungan hidup semesta kita masing-masing. Dengan demikian, dimanapun kita berada, dengan siapa dan apapun kita berinteraksi, kita akan selamat karena firman Tuhan yang menjadi perisai iman kita. Sahabat GPIB yang terkasih, dengan demikian, bertumpu pada Tuhan, menjadikan firman Tuhan yang murni itu sebagai perisai iman kita, tentulah penting dan mengingatkan kita lagi tentang apa yang dinyatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dan syukur pagi yang Engkau rahmati bagi kami pada kesempatan ini. Kami mau berdoa bagi gereja Tuhan, khususnya gereja-gereja yang ada di Indonesia, terlebih khusus GPIB, dalam kegiatan dan programnya pada tahun ini, dalam rangka persidangan sinode tahunan dan persidangan sinode raya. Engkau kiranya juga
menyertai panitia, materi, dan semua proses-proses yang disiapkan untuk itu. Kami berdoa juga bagi kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Biarlah kiranya rahmat Tuhan senantiasa menyertai para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan atas semua yang Kau boleh buat bagi kami. Berkatilah kiranya pelayanan-pelayanan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Sahabat Morning Call GPB, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.